Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi yaitu membahas materi ilmu pengetahuan sosial kelas 9 bab 2 atau tema 2 tentang perkembangan ekonomi digital. Sub pembahasannya itu adalah bagian C, perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, tentunya setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan materi tentang perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Mari simak pembahasannya. Nah, tentunya ada sebuah pertanyaan untuk mengawali materi pada pertemuan kali ini. Yang pertama, bagaimana dampak kemajuan teknologi terhadap aktivitas perdagangan? Tentunya, perkembangan sistem perdagangan di era saat ini didorong oleh berbagai kemajuan di bidang teknologi. Dua bidang yang paling menentukan adalah transportasi dan komunikasi. Transportasi berkaitan dengan kemampuan pengangkutan komoditi atau barang dagangan yang biasa menjadi semakin optimal dan juga efisien. Sementara telekomunikasi berkaitan dengan media interaksi antara pembeli dan penjual yang bisa menjadi semakin luas dan juga efektif. Keduanya melahirkan perdagangan berbasis kemajuan teknologi yang mudah, cepat, dan juga efisien. Seiring meluasnya skala perdagangan, berbagai aplikasi digital kemudian bermunculan untuk menyediakan beragam sarana perdagangan melalui media internet. Hal ini kemudian mendorong munculnya perdagangan elektronik atau e-commerce, elektronik komersi. Secara sederhana, e-commerce adalah kegiatan jual beli barang dan jasa melalui media elektronik yang saat ini didukung oleh jaringan internet. Berikut ini adalah beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dari keberadaan e-commerce saat ini. Yang pertama, memiliki produk dan layanan yang bervariasi. Tentunya, ketika kita memilih atau membeli dari berbagai e-commerce yang ada di internet, kita bisa memilih produk dan juga layanan yang bervariasi sesuai dengan keinginan kita. Gitu ya, karena banyaknya fitur pemilihan atau barang-barang yang tersedia dalam aplikasi-aplikasi yang tersedia dalam internet atau smartphone kita yang miliki. Yang kedua, memperpendek jalur distribusi. Yang ketiga, memiliki kemudahan pembayaran. Yang keempat, mempermudah belanja kapanpun dan dimanapun. Yang terakhir, memiliki harga yang bersaing. Nah, itulah beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dari adanya keberadaan e-commerce pada saat ini. Nah, di balik kemudahan-kemudahan tersebut, aktivitas e-commerce memiliki hal penting yang perlu untuk diwaspadai karena tidak dapat bertemu secara langsung pembeli dan dapat melihat barang yang dijual. Sebagai pembeli, kita harus bisa berhati-hati agar tidak menjadi korban dari berbagai tindakan penipuan. Tentunya, konsep respect, edukasi, dan proteks juga harus bisa kita terapkan dalam aktivitas ini. Nah, yang kedua, bagaimana bentuk sistem dan alat pembayaran modern pada saat ini? Sistem pembayaran, apa sih yang dimaksud dengan sistem pembayaran? Secara sederhana, sistem pembayaran adalah cara melakukan pembayaran atas suatu transaksi. Ketika kita sudah melaksanakan pembelian, maka tentunya kita akan melaksanakan pembayaran terhadap barang yang sudah kita beli atau sudah kita miliki. Oleh karenanya, sistem pembayaran tentunya berkaitan dengan mekanisme pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain.
Nah, sistem pembayaran yang paling umum dapat dilakukan adalah sistem pembayaran yang dapat dilakukan secara langsung, yaitu terjadi antara dua pihak yang sedang melakukan transaksi, baik antara pembeli dan penjual atau antara pelanggan dan petugas administrasi. Seiring dengan perkembangan yang terjadi, maka sistem pembayaran kini lebih banyak beralih ke media elektronik, baik melalui layanan perbankan atau transfer antar rekening menggunakan kartu debit atau kartu kredit, mobile banking atau internet banking, maupun menggunakan dompet elektronik, istilah untuk menyimpan uang elektronik. Nah, jadi dengan adanya perkembangan yang terjadi, maka sistem pembayaran elektronik ini tentunya memudahkan kita dalam melakukan transaksi pembelian, gitu ya. Nah, alat pembayaran modern seiring dengan perkembangan dan sistem pembayaran, alat pembayaran pun kini menjadi semakin bervariasi. Di samping uang kertas dan uang logam, maka masyarakat juga menggunakan alat pembayaran seperti berbagai macam kartu, cek, aplikasi digital, dan lain sebagainya. Nah, secara sederhana, kita dapat membedakan alat pembayaran tersebut menjadi dua, yakni alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Nah, kalau tunai tentunya dibayarkan secara langsung ketemu antara pembeli dan juga penjual, sementara non-tunai itu bisa dilakukan dengan cara transaksi dari media atau mobile banking gitu ya. Nah, berikut ini ada beberapa alat pembayaran non-tunai berupa uang giral yang populer digunakan oleh masyarakat. Yang pertama ada cek, yang kedua giro, yang ketiga adalah kartu kredit. Cek adalah surat yang berisi permintaan dari nasabah bank agar membayarkan sejumlah uang kepada orang yang membawa surat tersebut. Karenanya, untuk memiliki terlebih dahulu kita harus memiliki rekening giro di bank yang bersangkutan. Yang kedua adalah giro. Giro adalah surat yang berisi permintaan untuk memindahkan sejumlah dana dari satu rekening ke rekening lainnya, sejumlah yang setara dalam balance giro. Dengan kata lain, giro adalah transaksi atau pemindahan dana antar rekening. Yang ketiga, kartu kredit adalah kartu yang dapat digunakan untuk meminta pinjaman pembayaran kepada bank yang menerbitkannya. Pinjaman tersebut kemudian diganti secara berangsur melalui cicilan dalam jangka waktu tertentu. Berikut ini yang keempat, yaitu ada kartu debit. Kartu debit adalah kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan cara memindahkan dana dari tabungan nasabah kepada pihak penerima. Oleh karena kartu debit baru bisa digunakan jika nasabah memiliki simpanan sejumlah uang di bank. Keberadaan uang elektronik memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan masyarakat, seperti kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, sehingga orang-orang tidak perlu lagi membawa banyak uang tunai ketika bepergian. Nah, di kota-kota besar, uang elektronik bisa digunakan untuk membayar tol, membayar parkir, berbelanja minimarket, memesan makanan, membayar jasa kendaraan umum, hingga melakukan transaksi di berbagai e-commerce. Beberapa contoh uang elektronik yang ada di Indonesia diantaranya adalah OVO, GoPay, Dana, Link Aja, e-money, Mandiri, Place BCA, dan Brizi. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.